Sering banget gue ngebaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerja di Twitter. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang apa sih enaknya kerja di Jerman menurut pengalaman gue. Jadi gue bakal ngasih lihat ke kalian gimana pengalaman gue secara interview, apa aja peraturan kerja di Jerman, kenapa kerja di Jerman menurut gue lebih enak dibandingin kerja di Indonesia. Nah, di video kali ini gue nggak pengen langsung ngebandingin tentang di Jerman seperti apa, di Indonesia seperti apa. Gue bakal ngebiarin kalian aja yang ngebandingin berdasarkan pengalaman kalian. Dan gue cerita tentang pengalaman gue aja. Kerja di Jerman itu seperti apa, peraturannya itu seperti apa. Di Jerman semua peraturan kerja itu udah ditentuin sama pemerintah, dan semua itu tertulis juga di buku undang-undangnya mereka, dan juga semua hal itu biasanya udah dijelasin secara jelas di kontrak kerja kalian. Nah, jadi kalau perusahaan ini melakukan pelanggaran, siap-siap aja perusahaan ini bakal dapet hukuman dari pemerintah Jerman. Dan juga apabila ada pelanggaran kontrak kerja, karena semuanya tertera di kontrak kerja, kalian gak perlu takut buat nuntut ke perusahaan ini. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau kalian yang ngelakuin pelanggaran, tentu aja perusahaan nggak bakal takut buat nuntut ke kalian. Jadi adanya kontrak kerja di sini itu buat melindungi perusahaan dan juga buat melindungi kalian sebagai pekerja di Jerman. Gue sekarang pengen mulai dari poin gue yang pertama, yaitu cuti. Di Jerman perusahaan itu wajib ngasih jatah cuti ke pekerja mereka yang bebas mereka ambil buat kapan aja. Biasanya ada sih perusahaan yang ngasih tahu dari awal sebelum kalian tanda tangan kontrak kalau misalnya di waktu tertentu nggak bisa ngambil cuti karena itu high season. Misalnya perusahaan yang aktifnya pada musim musim Natal. Jadi kemungkinan kalian nggak bisa ngambil urlaub atau cuti kalian di tanggal itu. Tapi biasanya udah dijelasin di awal sebelum kalian tanda tangan kontrak kerja itu sendiri. Nah, buat kalian yang bekerja selama full time atau 5 hari seminggu, jatah wajib yang kalian dapatin minimal dalam setahun itu 24 hari menurut peraturan di Jerman. Tapi pengalaman gua justru lebih banyak perusahaan Jerman yang sekarang tuh ngasihnya standar 30 hari. Jadi teman-teman gue sendiri yang orang Jerman sendiri tuh biasanya memang picky banget kalau nyari kerjaan. Mereka nggak bakal mau ngambil kerjaan yang misalnya cuman ngasih standar 24 hari aja, karena mereka udah punya standar mereka masing-masing, yaitu minimal 30 hari baru gue bakal pindah kerja, atau minimal gue dapat 30 hari baru gue ambil kerjaannya. Nah, biasanya kalau nggak dijelasin dalam kontrak kalian nggak boleh ngambil jatah cuti ini kapan aja, berarti kalian biasanya bebas buat ngambil cuti ini. Terserah kalian mau ngambil kapan, dan kalian juga nggak perlu tuh ngasih alasan misalnya gue mau ngambil cuti karena gue mau ke konser, gue mau ngambil cuti karena gue mau pulang ke Indonesia, gue mau ngambil cuti karena gue lagi males kerja aja. Kalian nggak perlu ngasih penjelasan kenapa kalian ngambil cuti ini. Ya udah, kalau mau ambil cuti ambil aja. Yang penting biasanya kalian harus omongin dulu di Abteilung kalian atau di divisi kalian. Omongin, lihat ada nggak sih di tanggal yang sama orang yang ngambil cuti, karena nggak mungkin juga kalian ninggalin perusahaan dan di divisi kalian nggak ada yang kerja sama sekali karena semuanya ambil cuti. Itu biasanya nggak terlalu diinginin sama bos perusahaan kalian. Nah, jadi selama kalian ngejelasin baik-baik, udah ngasih tahu jauh-jauh hari, gue bulan Januari atau bulan Oktober mau ngambil cuti selama 5 hari atau selama 10 hari karena gue mau ke sini, kalian justru nggak perlu jelasin, bilang aja gue dari tanggal segini sampai tanggal segini pengen ngambil libur. Ntar diomongin dalam tim, kalau nggak ada masalah, nggak ada bentrokan sama tim kalian yang lain, ya udah kalian bakal ambil cuti di bulan itu atau di minggu itu. Dan sampai sekarang gue juga nggak pernah diinterogasi mau cuti, mau kemana, atau mau ngapain aja. Paling biasanya cuma nanya biasa kayak sesama teman kerja, lu cuti mau kemana, jalan-jalan nggak? Biasanya gue jawab enggak, gue di rumah aja, atau ya gue mau kesana gitu. Tapi ini tuh nggak wajib buat kalian kasih tahu ke bos kalian, ya gue mau ngambil cuti karena gue males kerja gitu. Oke. Nah, poin yang selanjutnya yaitu asuransi kesehatan. Nah, kalau kalian tinggal di Jerman, kalian wajib banget punya asuransi kesehatan.
Dan kalau kalian punya asuransi kesehatan negeri dan kerja full time, biasanya itu uang asuransi udah kepotong otomatis dari gaji kalian sendiri. Nah, kepotongnya asuransi kesehatan ini dari gaji kalian nggak bayar full semuanya kok. Jadi biaya asuransi ini dibagi dua sama perusahaan kalian atau Arbeitgeber kalian. Jadi setengahnya kalian yang bayar dari gaji bruto kalian dan setengahnya lagi dibayar oleh perusahaan kalian. Peraturan pembayaran asuransi ini juga udah ditentuin sama pemerintah Jerman, jadi kalian juga nggak bakal pusing setiap akhir bulan ngitung berapa biaya asuransi yang bakal kepotong, karena itu tuh kalau kalian udah terdaftar di tempat kerja, otomatis kalian setiap akhir bulan nerima gaji neto kalian dan itu udah dipotong sama asuransi kesehatan, terus jaminan hari tua, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Gue udah bilang barusan tentang jaminan hari tua, nah itu dia poin gue selanjutnya, jaminan hari tua. Gue udah pernah ngebahas tentang jaminan hari tua di video gue sebelumnya tentang kerja juga di Jerman, ntar gue taruh di sini linknya. Nah, dari gaji kotor kalian setiap bulannya itu juga bakal dipotong buat jaminan hari tua dan jaminan pengangguran. Jadi nanti kalau kalian udah tua, udah masuk pensiun, kalian itu tetap bakal dapat gaji atau uang pensiun per bulannya dari pemerintah Jerman berdasarkan apa yang udah kalian bayar selama ini. Jadi gue juga nggak bisa bilang berapa besarnya jatah pensiun gue ntar kalau gue udah pensiun, karena itu tuh tergantung, semakin banyak kalian bayar sekarang ya semakin besar juga jatah pensiun kalian ntar pas kalian udah tua. Cuman yang gua nggak bisa kontrol yaitu jatah pensiun atau jatah jaminan hari tua ini udah kepotong otomatis dengan gaji bruto kalian tadi, dan semakin besar gaji bruto kalian dan berarti semakin besar juga potongan buat jaminan hari tua kalian. Nah terus juga tadi kan gue udah bilang gue juga bayar jaminan pengangguran. Ini buat apa sih? Misalnya kalian tiba-tiba putus kontrak atau kontrak kalian udah habis, kalian belum dapat kerjaan yang baru atau perusahaannya bangkrut. Nah kalian harus daftar ke yang namanya job center buat ngasih tau, oke, gue mulai tanggal segini udah nggak punya kerjaan. Karena kalian udah bayar jaminan pengangguran ini, kalian bakal ngasih data kalian ke job center ini, misalnya uang asuransi kesehatan berapa, terus kayak sewa rumah berapa. Nah ntar bakal dihitung sama job center ini, dan setiap bulan kalian juga bakal dapat duit dari job center ini buat menjamin kehidupan kalian selama kalian nggak punya kerjaan sampai kalian punya kerjaan yang baru. Setahu gua biasanya batasnya tuh sampai 2 tahun. Jadi selama 2 tahun kalian bakal dijamin sama perusahaan ini. Kalian gak bisa berharap banyak kalau kalian bakal dapat duit banyak dari job center. Kalian tuh bakal cuma dapat duit pas-pasan buat bayar asuransi kesehatan, terus juga buat bayar mite kalian atau uang kontrakan, dan buat makan. Udah itu aja. Jadi gak bakal cukup buat misalnya kalian bisa pulang ke Indonesia liburan, gak usah kerja dapat duit. Nggak segede itu, tapi at least kalian bisa menjamin kehidupan kalian sampai kalian dapat kerjaan yang baru. Keuntungan yang selanjutnya yaitu parental leave. Nah, biasanya kalau ada ibu-ibu atau cewek-cewek yang hamil, mereka wajib banget ngambil yang namanya Mutterschutz. Itu tuh udah juga peraturan dari pemerintah Jerman. Nah, Mutterschutz ini harus diambil, jadi mereka bakal libur sekitar 6 minggu sebelum hari H mereka melahirkan dan sampai sekitar 2 tahun setelah melahirkan. Jadi buat ibu-ibu yang hamil itu tuh 6 minggu sebelum mereka melahirkan udah libur dari tempat kerja, dan mereka bisa ngambil Mutterschutz ini sampai 2 tahun ke depan, sampai anaknya sekitar umur 2 tahun. Dan selama mereka nggak kerja, satu yang penting, tempat kerja mereka nggak bakal hilang. Mungkin selama mereka nggak kerja selama 2 tahun ini, tempat kerja mereka dikasih ke orang lain, tapi ketika mereka balik, mereka bakal tetap dapat tempat kerjaan mereka yang ini. Jadi itu udah aman banget buat ibu-ibu yang bakal melahirkan. Kedua, mereka juga bakal dapat gaji. Menurut pengetahuan gue, gajinya ini bakal ditanggung sama pemerintah sebagian lagi ditanggung sama perusahaan selama ibu itu nggak pergi kerja. Nah, gimana kalau buat cowok-cowoknya? Nah, buat calon bapak atau ya yang udah jadi bapak, kalau mereka udah punya anak, mereka juga bisa ambil jatah cuti libur parental leave ini, namanya Elternzeit, dan biasanya jatahnya sampai sekitar 3 tahun. Nah, si calon bapak ini nggak harus langsung ngambil libur selama 3 tahun, mereka bisa bagi-bagi gitu. Misalnya tahun ini gue mau ambil 6 bulan atau 3 bulan dulu, tahun depan baru gue
ambil lagi 6 bulan dan tahun selanjutnya baru gue ambil sisanya lagi, itu nggak masalah sama sekali. Biasanya ini harus diomongin sama perusahaan kalian sendiri. Jadi kalian omongin, oke, gue bakal punya anak, jadi selama proses istri gue melahirkan, gue mau ambil Elternside ini selama 3 bulan dulu. Di 3 bulan awal lu libur, setelah 3 bulan kalian masuk lagi. Ntar kalau udah setahun kemudian atau 6 bulan kemudian kalian mikir, gue pengen deh kayaknya ngurus anak gue selama 6 bulan, ya udah kalian ambil lagi Elternside ini. Dan gue punya banyak banget teman yang benar-benar udah calon bapak yang udah ngambil Elternside ini, dan mereka biasanya ngambil 6 bulan dulu, ntar sisanya kapan-kapan ambil lagi. Nah, mungkin itu beberapa poin penting yang menurut gua yang menjadi consideration gua kenapa kerja di Jerman itu enak. Karena gua ngerasa gua ada di posisi aman, gua terlindungi. Kalau gua bakal punya anak, gua bisa ambil cuti dan gak perlu takut tempat kerjaan gua bakal hilang, karena udah tertera di kontrak dan udah tertera di peraturan Jerman juga, gua boleh ambil jatah Elternside ini. Atau misalnya gue tiba-tiba pengangguran nih, gue nggak bakal takut karena gue tahu gue bakal didukung sama pemerintah Jerman. Gue bakal masih dapat duit buat ngelanjutin kehidupan gue sampai gue dapat kerjaan yang baru lagi. Dan nggak ada juga tuh hal-hal nyeleneh atau aneh seperti yang sering gue baca di Twitter juga. Misalnya ini buat interview kerja tapi ijazah ditahan. Apaan ijazah? Gue nggak pernah ditahan. Gue cuma ngasih foto ijazah gue kalau gue udah lulus kuliah, udah selesai. Nggak ada yang namanya gue pengen ngambil cuti harus mohon dulu, harus izin dulu biar gue bisa dapat cuti. Di Jerman tuh nggak ada cerita yang kayak gitu. Terus nggak ada juga yang namanya oke, kalian baru dapat BPJS kalau kalian udah ngelewatin probate itu probation kalau nggak salah kalau di Indonesia. Jadi masa percobaan. Di Jerman masa percobaan itu selama 6 bulan biasanya. Nah, kalian tetap kok dibayar sama perusahaan full gaji. Dan itu seperti yang tadi gue udah bilang, ntar kalian cuma dapat gaji neto karena udah dipotong sama biaya asuransi, biaya jaminan hari tua dan pengangguran dan jaminan sosial sebagainya. Nah, bedanya selama masa probate ini atau masa percobaan ini, kalian bisa kundigung atau resign lebih cepat dibanding kalau kalian udah punya kontrak kerja. Kalau kontrak kerja yang sekarang, gue kalau masih di probate side, gue bisa cuman 2 weeks notice, jadi 2 minggu sebelum gue keluar, gue udah harus ngasih surat resign gue. Dan kalau gue udah di full kontrak, gue punya waktu 3 bulan, jadi 3 bulan sebelumnya gue udah harus ngasih surat resign. Selama masa probate side ini perusahaan juga bisa ngeresign kalian kalau mereka merasa nggak cocok sama kalian. Oke, 2 minggu, dalam 2 minggu kita bakal bakal ngeresign lo, jadi kita nggak bakal lanjutin kontrak. Nah, di probate side itulah waktunya. Tapi nggak ada yang namanya probate side gajinya setengah dulu, ntar kalau udah selesai probate side baru gajinya full. Nggak ada hal kayak gitu. Ini tuh sebenarnya nggak harus kerjaan yang udah level atas, misalnya lulus kuliah, kerjaan biasa juga semuanya di Jerman tuh dijelasin gitu. Gue dulu waktu kerja di McDonald's juga ada kontraknya, kerja berapa jam seminggu, berapa hari libur, jatah cuti yang gue dapat selama gue kerja. Itu tuh udah tertera gitu. Jadi udah tertata dengan jelas dan rapi dari A sampai Z, yang bikin gue ngerasa gue aman banget, gue dilindungin sama peraturan yang ada ini. Nah, jadi itu dia hal-hal yang bikin gue ngerasa nyaman selama ini sampai sekarang kerja di Jerman. Karena gue sering juga dapat pertanyaan kayak, nggak mau balik ke Indonesia, lu nggak mau berbakti sama Indonesia gitu. Menurut gue ada banyak cara gue bisa ngelakuin sesuatu buat Indonesia, nggak harus dengan cara gue kerja di Indonesia. Bisa aja misalnya gue promosi kok Indonesia ke teman-teman gue, ke orang-orang yang ada di sini tentang Indonesia. Dengan cara itu gue juga bisa meningkatkan pariwisata kita yang ada di Indonesia. Terus gue juga memperkenalkan produk-produk Indonesia kayak batik, apalagi kopi. Di tempat dari negara kita kopi juga udah lumayan terkenal gitu. Mungkin bisa jadi kalau gue ada rezekinya buka sesuatu di Indonesia yang bisa memajukan orang-orang lain juga. Amin kalau gue ada rezekinya. Jadi nggak harus dengan cara gue kerja di Indonesia. Dan untuk saat ini gue ngerasa Sicherheit atau rasa aman yang gue dapetin di Jerman itu
belum bisa gue dapetin di Indonesia. Itu juga alasan kenapa gue sampai sekarang nggak pulang, walaupun gue sekarang udah lulus selama 3 tahun di Jerman. Dan gue juga pengen lebih nyari pengalaman lagi kerja di dunia profesional, karena gue juga masih baru di dunia kerja, baru 3 tahun. Jadi ibaratnya pengalaman gue tuh masih belum banyak banget. Pengalaman gue tuh masih seumur jagung lah ibaratnya. Dan gue ngerasa gue tuh masih bisa explore lebih banyak lagi, masih bisa ngembangin skill gue lagi. Dan ya kenapa gue untuk saat ini masih nyaman buat stay di Jerman. Oke. Nah, gue rasa itu aja video gue buat kali ini tentang kerja di Jerman, enaknya kerja di Jerman menurut gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa buat di like, di share, sama di subscribe di bawah. Kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!